Shalom, jumpa lagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan lanjut pembelajaran kita masih dalam bab 2, kehadiran Allah dalam pertumbuhan gereja. Pembahasan kita hari ini adalah materi yang ketiga dan keempat, yaitu tentang Allah memberi pertumbuhan dan kekudusan Allah dan gerejanya. Siapkan Alkitab kalian, buku paket, buku catatan, dan buku tugas. Kita akan mulai. Tapi kita akan memuji Tuhan dan berdoa bersama. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan pujian dan syukur yang tak pernah putus kehadirat-Mu. Kami percaya penyertaan-Mu nyata atas hidup kami. Saat ini kami serahkan pembelajaran kami dalam tangan-Mu, biar jadi menurut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Anak-anak, materi kita pada saat ini yaitu tentang Allah memberi pertumbuhan. Kita awali dengan ilustrasi cerita. Perhatikan anak-anak. Jimmy memelihara kura-kura kecil. Beberapa waktu kemudian Jimmy terkejut melihat kura-kuranya telah menjadi besar dan dia sendiri tidak mampu atau tidak kuat mengangkatnya. Jimmy tidak pernah melihat kapan kura-kuranya menjadi besar. Demikian juga tentang gereja. Gereja memang bukan makhluk hidup ciptaan Tuhan. Gereja lahir ketika hari Pentakosta dan setiap hari jumlah mereka bertambah banyak. Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang percaya kepadanya dan memberi diri mereka untuk dibaptis. Tetapi pertumbuhan gereja bukan hanya dalam hal pertumbuhan jumlah orang percaya, tetapi juga soal pertumbuhan dalam hal kerohanian, di mana setiap hari mereka semakin taat kepada Kristus dan hidup memuliakannya. Setiap hari hubungan mereka dengan Tuhan semakin erat dan intim, dan Tuhan Yesus Kristus menjadi pusat kehidupan mereka. Gereja bertumbuh karena Allah yang memberikan pertumbuhan. Jika ada pertambahan jumlah, itu karena Allah yang melakukannya melalui Roh Kudus yang memberi kemampuan untuk percaya kepadanya. Jika terjadi pertumbuhan secara rohani dalam iman, itu berarti Allah yang memberi pengertian tentang firman-Nya. Bahkan Allah juga memberikan keteguhan hati dalam berbagai pencobaan dengan tujuan agar iman semakin teguh di dalam Kristus. Allah memberi pertumbuhan baik secara kuantitas jumlah maupun kualitas, yaitu mutu rohani dalam iman kepada Kristus. Materi kita yang keempat tentang kekudusan Allah dan gerejanya. Kehadiran Allah dalam gereja menguduskan gereja dari segala kenajisan. Gereja adalah persekutuan orang yang percaya kepada Allah. Kekudusan gereja adalah karena kehadiran Allah di tengah umatnya. Kekudusan yang dimaksudkan bukan hanya secara fisik bersih, terawat, dan tertib, melainkan secara rohani juga kudus dan
tidak bercela. Sejak dalam pengembaraan di padang gurun, setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka beribadah di tempat yang ditentukan Allah, yaitu kemah suci. Kemah suci dibangun berdasarkan petunjuk Tuhan melalui Musa. Kemah ini dapat dibongkar pasang kembali. Kemanapun mereka pergi, mereka selalu membawa. Kemah suci adalah tempat di mana Allah hadir menemui dan memberkati umat Israel. Kemah suci menjadi pusat di mana bangsa Israel beraktivitas. Keberadaan kemah suci di antara bangsa Israel itu menjadi lambang kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Setelah bangsa Israel mendiami tanah Kanaan pada masa pemerintahan Raja Salomo, bangsa Israel membangun bait suci. Meskipun Daud ingin membangunnya, Allah tidak mengizinkannya. Daud hanya diperbolehkan menyediakan semua perlengkapan pembangunan bait suci, tapi anaknya Salomo yang dipilih untuk membangunnya. Sejak semula Allah campur tangan dalam pendirian kemah suci, bait suci, dan gereja. Ketika Tuhan Yesus hidup melayani di dunia, Ia melihat kesalahan yang dilakukan orang Yahudi terhadap bait Allah. Ia menghendaki agar bait Allah dikuduskan hanya untuk ibadah kepada Allah, tidak untuk yang lain. Nah, anak-anak, kekudusan Allah dan gerejanya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena Allah adalah kudus, maka gerejanya pun harus kudus. Umatnya juga harus hidup kudus. Gereja itu kudus. Artinya, gereja dikhususkan, dipisahkan dari semua aktivitas duniawi dan diperuntukkan hanya beribadah kepada Allah dengan semua bentuknya. Kehadiran Allah menguduskan gerejanya, demikian juga dengan hidup orang percaya. Oleh karena telah dikuduskan, dikhususkan, dan dipisahkan, maka hidup orang percaya harus dipergunakan untuk melayani dan menyembah Allah. Untuk itu harus dikuduskan agar berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 sampai ayat 2. Kalian akan membacanya dan Ibu harap kalian memahami dan mengerti apa yang firman Tuhan maksudkan. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah gereja dapat bertumbuh karena Allah yang memberi pertumbuhan lewat Roh Kudus. Pertumbuhan gereja bukan hanya dari segi jumlah, tapi juga lebih utama dari segi rohaninya atau mutunya. Kehadiran Allah dalam gereja menguduskan gereja dan umatnya. Kehidupan yang telah dikuduskan, dikhususkan, dan dipisahkan harus dipakai untuk melayani dan menyembah Allah. Nah, puji Tuhan anak-anak yang terkasih, materi kita pada bab yang kedua telah selesai. Dan pada minggu kemarin kalian telah diberikan tugas, yaitu penelitian tentang bait suci. Pada pertemuan kali ini kalian juga harus membuat tugas berupa jadwal yang akan kalian kerjakan masing-masing. Buatlah jadwal membaca Alkitab selama 1 bulan. Demikian juga jadwal doa syafaat selama 1 bulan. Tuliskan apa yang kalian rasakan dan alami ketika melakukannya. Apakah kalian merasakan manfaatnya? Jelaskan. Apa kalian merasakan pertumbuhan secara rohani melalui pembacaan Alkitab dan tekun berdoa? Kalian jawab masing-masing pada buku tugas kalian. Kita akan berdoa untuk mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, pertolonganmu sungguh nyata dan ajaib bagi kami. Terima kasih karena Engkau telah membimbing kami semua sehingga kami boleh menyelesaikan materi kami pada bab yang kedua. Kiranya Roh Kudus selalu menghikmati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.